Pemirsa, bantuan terus berdatangan untuk korban bencana banjir bandang longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Salah satunya bantuan dikirim dari kantor PMI Bukit Tinggi dengan membawa beberapa kebutuhan berupa tabung gas 3 kg, kompor gas, magicom, peralatan memasak, beras, minyak goreng, dan kebutuhan lainnya. Kali ini, pemirsa, bantuan datang dari kolaborasi Yayasan Ashofa Pekanbaru, Mahat Ali Sumatera Tawalib Parabek, dan PMI Kota Bukit Tinggi. Bantuan ditujukan untuk wilayah Palupua, Malalak, Sungai Landia, dan Maninjau, Sumatera Barat. Bagaimana Pak, misalnya besok kalau masih banyak orang nangkapan UP? Ya, relawan masih tak berhenti terus bergerak mengirimkan bantuan ke korban bencana. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dari kantor PMI Bukit Tinggi dengan Insinyur Haji Novizar Zen, Ketua Yayasan Ashofa Pekanbaru yang juga seorang relawan yang turut mengirim bantuan ke kawasan Malalak. Assalamualaikum, selamat sore Pak Novizar. Waalaikumsalam Pak Juno, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Apa kabar juga Pak di sana? Ramai nampaknya. Alhamdulillah, ini para relawan sedang berkumpul lagi meloading barang-barang untuk kita berangkatkan nanti malam menuju Malalak. Malalak, oke. Pak, ini kalau kita bicara teman-teman dan semua yang ada di sana ya, bantuan yang dibawa. Ini ke beberapa titik Pak, Malalak atau beberapa wilayah lainnya, boleh dijelaskan Pak? Insya Allah kalau yang berangkat malam ini, insya Allah kita akan berangkatkan jam 8 malam. Insya Allah akan sampai di lokasi Toboh Malalak besok subuh jam 4. Jadi yang untuk hari ini fokus kita hanya ke Malalak. Kenapa ke Malalak? Karena di situ daerah yang masih terisolir dan masih jarang relawan ke situ, dan kami berkolaborasi dengan PMI dapat informasi yang dibutuhkan seperti kompor gas, kemudian gasnya, magicom, betul-betul kebutuhan yang real dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak di sana. Baik, jadi memang fokus untuk malam ini di Malalak dulu ya Pak ya, yang memang masih terisolir. Kondisi di Malalak sendiri Pak, kalau dari laporan teman-teman seperti apa sih Pak? Memang tidak bisa tadi dilalui atau seperti apa Pak medannya? Sebagai gambaran ya, kalau biasanya kami dari Bukit Tinggi menuju Malalak, jalan biasa itu cukup memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Tapi karena beberapa jalan terputus, kami harus berputar itu lewat Palupua, lewat Pasaman, lewat Lubuk Basuang, baru akan sampai, insya Allah baru 10 jam baru akan sampai di tempat, baru akan sampai di lokasi. Jadi begitu susahnya medan yang harus dilewati. Tapi alhamdulillah nih para guru-guru, para relawan kami dari Ashofa, siswa kami ada 10 orang yang mau berangkat, semuanya insya Allah bersemangat karena buat kami ini kesempatan pembelajaran juga buat siswa-siswa kami dari Ashofa Pekanbaru, insya Allah. Ya, amin, amin ya Allah Pak. Karena ketika kita bersedekah, memberi, membantu, itu sebenarnya kita juga menyembuhkan diri kita sendiri ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Pak, kalau tadi Anda menyebutkan Malalak sendiri dengan bantuan ada kompor, gas, seperti itu. Warga di sana Pak, apakah memang hanya mengandalkan bantuan kita atau sebenarnya juga ada bantuan dari pemerintah yang sudah masuk Pak di Malalak? Kalau ini kami bekerja sama dengan PMI yang betul-betul yang sudah paham, sehingga informasi itulah yang kita dapatkan. Namun begitu tetap juga ini di belakang kita ini ada beras, ada minyak, ada sayur-sayuran yang akan diberangkatkan malam ini. Mainly untuk daerah situ betul-betul PMI dari Bukit Tinggi yang terjun masuk ke daerah situ. Kalau yang lain-lain mungkin ke daerah bencana lain pula mereka. Oke, baik. Kalau warga di sana Pak, apakah listrik, air bersih sudah ada Pak? Selain kita tadi kan punya ada kompor yang kita sudah siapkan ya, atau mungkin peralatan masak seperti itu. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti listrik Pak, air bersih seperti apa Pak? Air bersih pelan-pelan baru akan mulai ini. Tetapi kalau listrik sejauh ini yang kami terima masih gelap pada umumnya di situ. Listrik masih gelap Pak? Betul. Oke, baik. Malalak. Apakah wilayah lain juga masih ada beberapa titik tadi ya Pak? Selain Malalak, laporannya seperti apa Pak? Air bersih dan listrik? Ya betul, kita juga akan menuju Palupua, menuju Sungai Landia, dan juga beberapa daerah yang terdampak lain, ada 4 atau 5 lokasi, tetapi yang hari ini baru akan fokus ke sana karena jauhnya medan yang akan kita
capai. Pada umumnya di daerah-daerah lain juga begitu, listrik masih menjadi persoalan buat daerah-daerah terdampak sampai dengan hari ini. Oke Pak, berarti kalau kan kita tahu bahwa kalau di Sumatera Aceh Tamiang itu luar biasa parah ya Pak. Ternyata di Sumatera Barat juga kondisinya tidak lebih baik seperti itu ya Pak ya? Tidak lebih baik. Oke, Betul. baik Pak. Selain itu Pak, kalau kita lihat dari Anda yang sendiri di lapangan, warga saat ini membutuhkan selain tadi memang bahan pokok, ada hal lain yang menurut Anda yang memang belum kita punya yang warga sangat butuhkan Pak? Jadi kebutuhan warga ini bergerak dari waktu ke waktu. Jadi betul-betul kita sangat tergantung kepada relawan PMI yang ada di sana. Sebagai contoh, kalau minggu lalu yang dibutuhkan itu betul-betul sembako. Sembako sudah di-drop ke sana, kemudian pakaian-pakaian itu sudah di-drop ke sana. Nah, sampai sekarang ini yang dibutuhkan itu malah seperti bahan peralatan masak. Jadi ada yang akan dimasak, alat memasaknya. Nah, ini yang mereka sangat butuhkan yang akan kita drop malam ini insya Allah. Oke, jadi tiap pekannya ini kebutuhannya berubah ya Pak ya, karena memang sesuai kondisi seperti itu. Pak, kita bicara Anda dan tim mengirimkan bantuan Pak. Apa yang pada awalnya Pak Nofizar dan teman-teman ini akhirnya memutuskan untuk turun bersama Pak? Karena kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah menyebutkan bahwa mereka, maksudnya pemerintah mampu seperti itu. Tapi Anda sebagai relawan sendiri apa yang menggerakkan Anda Pak? Keterpanggilan nurani melihat bagaimana saudara-saudara kita sesama anak bangsa Masya Allah mendapat bencana seperti itu. Kami berkumpul bersama di Pekanbaru, kemudian kita diskusikan, kita tawarkan kepada anak-anak. Alhamdulillah luar biasa tanggapan dari anak-anak Asofas ini mulai dari SD sampai SMA. Alhamdulillah luar biasa. Dalam waktu beberapa hari terkumpul uang 120 juta yang semuanya kita akan sampaikan untuk daerah sini. Insya Allah kami akan teruskan lagi rencana perjalanan kami ini sesudah Sumatera Barat. Kami akan ke Aceh Tamiang juga insya Allah. Didoakan supaya warga kami juga tetap sehat, mau memberikan sebagian rezekinya kepada kami untuk kita sampaikan juga kepada Aceh Tamiang insya Allah. Amin. Berarti yang dari Ashopa sendiri untuk Sumatera Barat ini ada 120 juta ya Pak ya? Insya Allah iya udah. Oke Pak, kalau mungkin ini perlu saya tanyakan, Bapak mau menjawab monggo, tidak juga nggak apa-apa. Kita tahu bahwa lagi ramai ini Pak, kalau donasi itu harus izin, harus audit dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat di lapangan, ini kan kita cepat-cepatan dengan waktu ya Pak Nofizar, bahwa nggak ada alasan untuk kita menahan untuk membantu. Nah Anda melihat ada kebijakan bahwa donasi harus izin. Gimana Pak tanggapannya? Aneh, itu kebijakan yang aneh. Masa orang mau menyumbang pakai izin, ini mana ceritanya nih? Orang-orang ini aneh-aneh aja tuh. Saya nggak sepakat itu. Namanya donasi, ayolah dari warga, kemudian kami bersepakat, nggak ada mengganggu siapa-siapa, nggak perlu. Ayo kami bergerak semua. Kalau kami disuruh dipaksa minta izin, kemana kami meminta izin? Iya. Bagaimana ceritanya meminta izin? Jadi mohon diizinkan aja lah oleh bapak-bapak yang di sana. Izinkan sajalah warga, masyarakat membantu sesama warga. Begitu. Mantap Pak, mantap. Ya. Karena saya pun paham gitu ya bahwa ini kita mau bantu kok dipersulit. Sementara yang ya, katanya sudah di recover listrik, air. Buktinya di lapangan di tadi Malalak aja tidak ada ya Pak ya listrik ya Pak? Betul. Di recover di Jakarta kali bos. Ya mungkin Pak, salah baca mungkin ya. Pak, nah kita juga, saya mungkin kalau lihat di belakang Pak, teman-teman ini kan luar biasa. Ini melihat, kalau saya lihat senyumnya semuanya semangat seperti itu ya nampaknya ya. Bagaimana rasanya ketika bertemu dengan saudara-saudara kita di sana Pak? Apa yang mereka rasakan ketika harus membantu dalam keadaan yang terbatas? Ini saya kenalkan, ini direktur kita dari Asofa, direktur pendidikan. Ini korban Aceh dulu nih, korban tsunami yang survive. Ya, silakan. Oke, Ibu, gimana perasaan Ibu ketika terjun ke tempat bencana? Dan Ibu juga punya pengalaman background bagaimana menjadi survivor ketika tsunami, Bu? Ya, terima kasih. Baik, kita harus merasa sangat terpanggil ya. Kita sangat terpanggil, disinilah kesempatan kita untuk hadir
kesempatan kita untuk hadir, kemudian terlibat langsung, merasakan kebahagiaan berbagi, melihat apa yang terjadi di lapangan juga. Ini juga kesempatan kita melibatkan semua yang berkesempatan. Kita juga melibatkan anak-anak kita, OSIS SMA Islam As-Sofa, di mana kita harus sejak dini mulai merangsang rasa empati, rasa sosial anak-anak, biar nanti mereka menjadi generasi masa yang akan datang sensitif terhadap perhatian sosial. Dia juga bisa merasakan kebahagiaan berbagi, kebahagiaan saling tolong-menolong, seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih untuk waktu dan juga tadi usahanya Pak Novizar, juga semua teman-teman yang di belakang, semuanya sehat-sehat, semangat ya. Insya Allah kita bisa bantu lebih banyak lagi, nggak usah nunggu bantuan yang katanya dari mana gitu ya. Kita warga bantu warga, semuanya empati tadi yang harus kita terus berikan untuk warga di Sumatera maupun di seluruh tanah air. Terima kasih Ibu, Bapak, sehat-sehat ya Pak. Salam untuk warga Sumbar, Malalak, insya Allah kita recovery dengan cepat. Amin, amin ya Allah. Terima kasih.